Salam saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama saya dengan Teddy dalam acara Berita Sukacita Surgawi dari JBK Channel. Bersama saya pada pagi hari ini sudah ada dua sahabat saya, Pak Jefta Manolang dan juga Pak Sandi Theodorus. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Nah, pagi ini kami akan memperbincangkan sebuah tema mengenai mencintai kehidupan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita masih ingat pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 24 Maret 2017, ada seorang pengusaha wanita asal Filipina tewas di sebuah klinik kecantikan, di mana wanita ini menjalani 3 operasi sekaligus dan mengalami kegagalan di dalam organ tubuhnya. Saudara-saudara, saya membacakan sebuah ayat di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, saya ingin bertanya dulu kepada sahabat saya Pak Sandi ya Pak ya. Ya. Berkaitan dengan peristiwa ini Pak, Ya. sesungguhnya apa sih Pak makna daripada gambar Allah ini? Ya, terima kasih Pak Teddy. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Nah, kalau kita melihat daripada Alkitab di dalam Kejadian 1 ayat 26 sebelum ayat 27, bahwa Allah itu merancangkan manusia itu menurut gambar dan rupa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya ada image and likeness. Jadi Allah itu ketika apa itu masalah gambar atau image itu bicara tentang komponen Allah, yaitu seperti pikiran, ya, perasaan dan kehendak. Sedangkan likeness itu kemiripan dengan Allah. Tetapi di dalam Kejadian 1 ayat 27 bahwa Allah menjadikan manusia menurut gambarnya dan rupanya tidak ada di situ. Jadi maksudnya adalah apa? Jadi pikiran dan perasaan dan kehendak itu memang diciptakan komponennya itu di dalam manusia. Tetapi di dalam likeness-nya, kemiripan dengan Allah, bahwa itu harus ada proses daripada manusia itu sendiri. Dan itu bersifatnya progres begitu. Nah, kedua adalah begini. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, ya, kita tahu bahwa gambar daripada Allah itu adalah sangat luar biasa. Satu contoh misalnya begini. Kita melihat ada seorang presiden, ya. Apakah gambar itu boleh kita rusak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita rusak. Nah, sebab kalau dia merusak gambar itu pasti berhubungan dengan hukum. Begitu juga dengan gambar daripada kita ini. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, gambar daripada Allah itu sudah dirusak sama iblis, ya. Dan ketika sudah rusak seperti itu, ya, kehidupan manusia itu tidak ada rasa apa? Yang tadi pikiran, perasaan dan kehendak manusia itu, ya, sudah jatuh di dalam dosa. Ya, makanya keinginan-keinginan yang harusnya keinginan menurut kehendak daripada Allah, akhirnya manusia itu ketika dilahirkan tidak ada rasa puas. Seperti tadi cerita bahwa ada seorang itu dengan kecantikan, dia tidak merasa puas. Dan kepuasan itu, dan itu sangat berbahaya sekali kalau tidak dikontrol oleh kehendak kita sendiri yang berjalan dengan kehendak daripada Tuhan. Iya. Iya. Jadi sebenarnya di sini bagaimana manusia itu mengendalikan kehendaknya Pak ya. Karena Betul Pak. prinsipnya Allah memberikan kehendak kepada kita. Betul. Iya. Demikian saudara-saudara. Ya, saya lanjutkan pertanyaan lagi. Saudara-saudara, saya baca dari kitab Kejadian 1 pasal 30 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pak Jefta, ini kan kalau kita lihat hari ke-6, hari penciptaan manusia ya Pak ya. Dikatakan di sini sungguh amat baik. Apa artinya Pak? Hari ke-6 itu manusia dijadikan. Berarti ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sebelum manusia dijadikan itu, Allah menciptakan segala macam fasilitas untuk manusia. Dan pada waktu hari ke-6 itu dikatakan Allah melihat itu pada waktu manusia sudah ada ya. Semua itu Allah melihat sungguh amat baik. Sebelumnya
alam melihat begitu diciptakannya tumbuh-tumbuhan, alam melihat itu baik, jadilah petang, jadilah pagi, begitu firman Tuhan bilang ya Pak ya. Benar. Nah setelah itu dijadikan binatang-binatang, alam melihat itu baik gitu ya. Jadi yang saya lihat di sini bahwa sebelum manusia diciptakan, artinya sebelum kita dilahirkan, sebenarnya Tuhan sudah menciptakan fasilitas penunjang dalam hidup kita. Dengan maksud adalah supaya kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, karena kita ini tidak kebetulan dilahirkan di dunia ini. Ini yang saya pikir Pak. Kita itu ada tujuan tuh. Nah, setiap kita diciptakan itu dengan tujuan Tuhan, Allah sudah menciptakan fasilitas penunjang dalam hidup kita. Kenapa akhirnya kayak tadi kegagalan operasi yang wanita Filipina itu ya? Nah, itu karena rusaknya gambar Allah, seperti yang tadi Pak Sandi bilang, rusaknya gambar Allah ini, manusia itu kehilangan fokus. Padahal sebenarnya kalau kita tahu diri kita siapa, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu untuk fasilitas kita, dan kita tinggal berjalan sesuai kehendak Allah. Dan Allah melihat hidup kita sungguh amat baik. Seperti itu Pak. Iya, saudara-saudara, tadi saya menangkap pembicaraan dari Pak Jeftah bahwa sebenarnya Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya bagi manusia, sehingga manusia itu hanya fokus ya Pak ya, kepada setiap rencana yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan dikatakan sungguh amat baik, sebenarnya juga Allah memperlengkapi manusia dengan kesempurnaan. Itu saudara-saudara, saya lanjut ke pertanyaan kedua ke Pak Sandi lagi ya Pak ya. Ya. Mengapa Pak? Sepertinya banyak orang yang tidak puas dengan dirinya. Bahkan ada juga orang yang membenci dirinya Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya, kita sudah tahu bahwa Allah, kata menurut Pak Jeftah sesuai dengan Alkitab, bahwa Allah menjadikan manusia itu semuanya itu baik. Nah, ketika Allah menciptakan manusia itu semuanya sebenarnya baik. Baik secara fisik, apapun juga penampilan itu baik ya. Memang sekarang kita melihat bahwa manusia itu berbeda-beda. Ada yang berkulit hitam, berkulit putih, tinggi, pendek, gemuk, kurus ya. Dan bermacam-macam manusianya itu. Adanya hidungnya mancung, ada hidungnya pesek, matanya besar, matanya sipit. Tetapi semuanya itu keunikan manusia itu sangat luar biasa. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan keunikannya masing-masing. Dan itu baik semuanya. Ya, dan itu baik. Tetapi karena gambar diri daripada manusia itu yang sudah rusak, sehingga tadi ada keinginan yang tidak terkontrol, akhirnya menjadi apa? Manusia itu mencari sesuatu yang standar dunia, ya, standarnya dunia. Kita melihat bahwa artis-artis ya itu orang selalu misalnya operasi plastik dan sebagainya. Karena apa? Standarnya adalah artis ini dan artis itu. Jadi nggak ada standarnya. Tetapi di dalam Alkitab ada standarnya. Apa itu standarnya? Rasul Petrus mengatakan bahwa kecantikan manusia, ya, kecantikan manusia itu ada di dalam manusia batinia. Artinya apa manusia batinia itu? Artinya adalah manusia yang ada di dalam diri manusia. Dan kalau misalnya kita bicara tentang dunia, yaitu kecantikan bukan dari luar, tetapi itu kecantikan itu dari dalam. Nah, mungkin orang itu secara penampilannya baik, ganteng, cantik, dan luar biasa lah. Tetapi kalau kita lihat dia di dalam hatinya penuh dendam, kebencian, pemarah, dan sebagainya, iri, dengki, apapun juga itu, kata mana, apakah itu cantik? Itu memang cantik secara luar, tetapi cantik di dalamnya itu mungkin, oh dia sih cantik gitu loh, tetapi kok orangnya seperti itu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya ya yang kita harus jaga sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yang paling penting adalah ya kita harus menjaga manusia batinnya, kecantikan batinnya. Secara di luar ya itu memang Tuhan sudah kasih seperti ini, ya kita harus syukurin ya. Misal kita dapat yang gemuk, ya yang kurus,
hidungnya mancung atau hidungnya pesek dan sebagainya, ya kita harus syukurin bahwa itu adalah sesuatu yang kita terima daripada Tuhan. Begitu Pak Teddy. Iya Pak, saya tertarik tadi dengan penjelasan Pak Sandi ya Pak. Jadi sebenarnya apakah kita berwarna kulit kuning, hitam, putih, itu sebenarnya bukan sebuah isu ya Pak ya? Bukan. Karena memang itu sesuatu anugerah yang Tuhan berikan. Jadi yang sesuatu yang harus kita terima. Tapi yang menarik tadi adalah bahwa sebenarnya Allah telah memberikan di dalam innernya kita, di dalam diri kita, itu adalah sebuah kecantikan yang dari batinia, dari dalam Pak ya, inner glory tadi ya. Luar biasa saudara-saudara pembicaraan kita pada pagi hari ini. Saya lanjutkan ke Pak Jefta ini Pak. Begini Pak, faktanya banyak orang yang mengidolakan seseorang Pak, dan memuja kehidupan mereka, bahkan sampai meniru sampai gaya kehidupan mereka. Ini gaya perilaku seperti ini gimana Pak? Apakah ini boleh nggak sih gitu? Ya, oke. Kalau bicara boleh atau tidak, sebenarnya kalau kita terinspirasi dengan seseorang, itu boleh-boleh aja. Terinspirasi. Tetapi kalau kita sampai meniru apa yang dia pakai, apa yang cara dandanannya atau apapun itu, sampai meniru, itu adalah satu kekeliruan. Karena begini, di Alkitab sih dikatakan pada waktu Daud mau menghadapi Goliat, Daud itu disuruh memakai baju Saul, baju perang ya, baju perang. Nah, terus kemudian ya Daud mencoba memakai baju perangnya Saul untuk menghadapi Goliat yang tentara profesional dan tinggi besar itu. Tetapi pada waktu dia mencoba dan dia berikhtiar berjalan, kata firman Tuhan seperti itu, itu dia terasa berat. Itu saya meneliti Alkitab ini kata per kata. Daud berjalan dan dia terasa berat. Akhirnya Daud bilang begini sama Saul, Tuanku Raja, saya tidak bisa memakai baju ini terlalu berat buat saya. Saya biarkan saya pakai baju gembala saya dan saya bawa tongkat dan perlengkapan yang tiap hari kelengkapan yang dia bawa. Dan itu dia maju dengan apa adanya, dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya, dan kemudian dia melakukan hal yang dahsyat, yaitu dia mengalahkan Goliat. Jadi kalau kita berusaha untuk mengikuti gaya orang, kita akan berjalan dengan berat. Itu loh Pak. Kita akan berjalan dengan berat, kita akan kesulitan gitu. Saya pernah lihat orang yang mengidolakan Michael Jackson. Michael Jackson itu berkali-kali operasi kan. Dia pertama ya hidungnya dibikin sedikit bangir gitu, dan nah pada waktu dia bertambah usia, dia operasi lagi dan mukanya berubah gitu loh, tambah putih, tambah ya seperti itu Michael Jackson ya. Nah, orang yang sudah terlanjur mengubah hidupnya, penampilan tubuhnya, fisiknya seperti Michael Jackson yang awal operasi, akhirnya kebingungan. Dia mesti kejar Michael Jackson yang seperti itu, dan akhirnya orang ini stres sendiri gitu loh. Jadi ya itu yang saya bilang, hidupnya akan berjalan dengan berat sama seperti Daud. Terlalu berat saya pakai baju Saul. Makanya jadilah dirimu sendiri untuk Tuhan pakai engkau secara luar biasa dengan apa yang engkau miliki hari ini. Amin. Itu Pak. Amin. Luar biasa ya saudara-saudara penjelasan tadi dari Pak Jefta. Saudara, kita tidak nyaman untuk menjadi orang lain, saudara-saudara. Tadi dikatakan ketika Daud memakai baju Saul, dia merasa keberatan. Dia ingin seperti dirinya sendiri, seperti seorang gembala. Saudara-saudara, itu saudara-saudara, pembicaraan kita sampai saat ini ya sangat menarik, saudara-saudara. Saya akan melanjutkan ya di kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Di situ ada poin disebutkan, taklukkanlah dan berkuasalah. Pak Sandi, saya mau tanya nih Pak. Ya. Menanggapi orang yang begini Pak ya, kadang-kadang kita melihat ada orang yang begitu putus asa dan merasa hidupnya gagal gitu Pak. Iya. Nah, gimana sih Pak sebenarnya respon yang sebenarnya Pak? Yang seharusnya seperti apa Pak? Ya, jadi gini, ketika Kejadian 1 bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa, bahwa manusia pertama kali itu diberi mandat oleh Allah untuk mengusahakan
Taman Eden, mengusahakan supaya mereka berkarya di dalam Taman Eden itu. Dengan apa? Satu contoh misalnya seperti kayak menamakan binatang, ya. Dan kita tahu binatang itu kan ribuan binatang. Tetapi Adam sangat luar biasa sekali. Dia menamakan satu demi satu nama daripada binatang itu. Jadi sebenarnya begini, Allah menciptakan manusia itu dengan otoritas ya yang sangat luar biasa. Karena kita ini diberi mandat, diberi kuasa, bahkan diberi kreativitas daripada manusia ya itu. Jadi kalau misalnya ada manusia itu seperti putus asa, ya, itu saya rasa bukan karena dia persoalannya dia tidak mampu, tetapi dia mampu. Cuman persoalannya adalah ya, apakah dia itu dapat melaksanakan tugas itu dengan baik atau tidak. Sebab kalau tidak dia melaksanakan tugas itu dengan baik, tentu ya dia kecewa ya. Nah, padahal untuk hasilnya ya itu sebenarnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tetapi bagaimana prosesnya ya yang menentukan daripadanya itu. Nah, memang ini kita semua harus belajar dari hal-hal seperti ini, Pak. Gitu. Iya, Pak. Jadi sebenarnya memang Tuhan sudah memberikan mandat tadi, Pak, ya, Betul. otoritas. Jadi selain lingkungan yang sudah dipersiapkan, kita juga diberi kuasa, mandat. Kemudian juga pasti ada potensi ya Pak di dalam Pasti, manusia itu iya. ya Pak. Dan itu yang harus diupayakan, diusahakan Pak ya. Benar, iya. Jadi sebenarnya nggak boleh manusia itu putus asa atau gagal ya Pak ya. Iya, nggak merasa boleh. dirinya Iya. tidak mampu, gagal. Iya. Karena semua itu sudah Tuhan persiapkan. Ya, kalau gagal, kita coba lagi. Kalau nggak berhasil, kita ulangin lagi. Dan tidak perlu itu. Jadi begini juga ada satu malah bahwa kegagalan itu merupakan guru yang terbaik. Ya, jadi nggak perlu putus asa. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Dan tidak perlu putus asa. Seperti itu, Pak. Selalu diupayakan Pak ya. Selalu diusahakan. Iya. Baik, saya lanjut ke Pak Jefta Pak. Manusia ini dilahirkan Pak ya. Kemudian dia bertumbuh menjadi seorang anak. Dia belajar. Lalu sudah dewasa dia mulai bekerja Pak. Kemudian dia menjadi tua lalu mati. Nah sekarang pertanyaan adalah apakah kehidupan manusia hanya seperti itu dan kayaknya waktu itu terasa singkat Pak? Bagaimana Pak? Itu adalah kesalahan yang fatal sebenarnya. Dan kalau dulu ya kita belajar, kurikulum kita juga mengajarkan itu, dan orang tua juga yang zaman-zaman dulu, nanti kamu sekolah, nanti setelah itu sekolah, setelah berhasil tamat dari sekolah nanti kamu bekerja di tempat yang baik, terus nanti setelah itu menikah, dan kemudian setelah menjadi tua nanti punya anak, nanti jadi tua. Dan sepertinya siklus itu yang diceritakan sama orang-orang dari dulu tuh seperti itu. Padahal sebenarnya pada waktu dilahirkan kita mesti cari tahu ini, kita mesti cari tahu kita ini apa maunya Tuhan gitu loh. Nah, kegagalan orang tua zaman dulu, bekerja nanti sekaya itu, yang ada kata kaya, nanti kayak om itu kamu bisa berhasil seperti ini. Sebenarnya kita seperti yang saya katakan tadi, kita jangan pakai baju orang gitu loh. Cari tahu potensimu apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Masing-masing kita minimal dikasih satu talenta, dan itu sangat berbahaya kalau kita tidak menemukan itu talenta yang itu, hidupmu sama sekali tidak akan bermakna. Sebab kalau kita hidup dengan talenta yang Tuhan berikan, dengan potensi yang Tuhan berikan, hidup kita penuh makna. Nggak peduli kita mau hidup berapa tahun ya. Ada orang yang cuman sekitar 20-an tahun, kayak ada satu pahlawan Indonesia namanya Dan Mogot. Itu nggak sampai 30 tahun umurnya. Tetapi begitu fenomenal dia karena dia memberikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dia memberikan hidupnya dan dia menjadi inspirasi bagi banyak anak muda gitu loh. Nah, tapi ada orang yang udah 80 tahun sakit-sakitan, tetapi ya dia tidak ngapa-ngapain, hidupnya tidak berdampak apa-apa. Nah, sangat sayang. Jadi kalau sekarang engkau masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup bagi Tuhan, gunakan itu, cari tahu talentamu apa dan kerjakan itu dengan takut dan gentar. Itu Pak. Ya, saudara, ya, menarik ya tadi ya penjelasan dari Pak Jefta ya, bahwa saudara-saudara kita semua ini sebenarnya punya talenta.
Dan talenta itulah yang harus kita upayakan. Mencari sebenarnya apa talenta saudara, kemudian diupayakan. Ya. Karena dengan demikian kita akan mendapati bahwa kita memiliki tujuan daripada hidup kita. Gitu. Jadi tidak sekedar kita lahir ke dunia ini, kemudian kita belajar menjadi tua lalu mati, saudara-saudara. Jadi intinya adalah kita semua harus memiliki tujuan di dalam hidup ini. Amin. Dengan talenta yang Tuhan berikan, maka mari kita berusaha dengan sekuat tenaga, dengan apa yang sudah ada pada kita, sehingga kehidupan kita lebih bermakna. Begitu saudara-saudara pembicaraan kami pada pagi hari ini. Terima kasih kepada sahabat saya ini, Pak Jefta Manolang dan juga Pak Sandi Tadarus. Saudara, saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi orang berdosa ya. Dan Tuhan datang itu memberikan kembali mahkota kemuliaannya kepada setiap manusia yang percaya kepada Dia. Karena itu saudara-saudara, hargailah hidupmu, cintailah dirimu, semangat dan jangan putus asa. Sampai berjumpa bersama kami dengan program berikutnya dari JPK Channel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Fajar pagi hari telah berkah, aku akan sambut pagi bersama Yesusku, dan ku bersuka buat hari yang Tuhan beri kepada diriku. Segala puji yang syukurku bagimu. Setiap janjimu seperti fajar pagi hari yang tak pernah